Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah pertemuan dalam waktu dekat. Ya, mungkin ini ya. Nanti dicek itu orangnya siapa, dia ada apa mau bertemu dengan kamu, terus apa yang mau dia lakukan atau perasaannya seperti apa. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kita cek aja ya, pas lagi reading. Kalian bakalan aku cek moodnya kayak gimana. Oke, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja. Kita mulai. Kita cek dulu ya. Dia nih orangnya siapa yang mungkin akan bertemu sama kamu dalam waktu dekat. BTW hari ini tuh aku udah bikin 3 video. Ini video ketiga. Kita cek dulu ya orangnya tuh seperti apa. Dia itu kayak udah gak mau berusaha, kayak udah gak mau effort lebih untuk hubungan ini. Kayak lebih banyak saat ini energinya lebih banyak diam, pasif, kayak pengen menenangkan diri, atau dia lagi pengen mengambil keputusan. Ada seseorang yang merasa terluka di sini sebenarnya, atau sakit hati, atau dia ingin komunikasi sama kamu, atau dia mungkin punya pilihan lain sebenarnya. Entah deh, kamu mungkin tahu kalau dia punya pilihan lain. Komunikasinya juga udah on off sama kamu. Orangnya lumayan penyabar, ada yang suka traveling atau suka jalan-jalan, atau memang orangnya nggak bisa diem. Orangnya agak sensitif, atau mungkin dia pusing, bingung gimana sama hubungan ini. Dia bingungnya karena ada yang membatasi diri. Tapi bisa juga orang ini yang sakit hati ya. Tapi kalau sakit hati kenapa dia mau ketemu ya? Tapi belum tentu sakit hatinya karena kamu sih. Bisa jadi sakit hatinya karena keadaan hubungan kalian. Dia udah baper banget sama kamu nih. Orangnya agak temperamen, agak sensitif, tapi ada juga yang kayak pride, egonya tinggi, powerful, kayak dia dominan dalam hubungan, dia yang mengatur hubungannya. Orangnya agak sedikit ekstrovert. Ada perasaan yang bertumbuh di sini. Dia suka mantau kamu dari kejauhan. Mungkin sikapnya dingin, lagi cuek atau pasif. Dia tuh kayak memanipulasi, suka nggak jujur, atau kayak kamu lihat dia tuh bukan dia yang sebenarnya, kayak ada sesuatu yang ya memanipulasi, kayak nggak jujur atau menutupi sesuatu. Ketika ada yang terluka di sini, salah satunya itu kayak pergi, meninggalkan, atau ghosting, atau cuek gitu aja. Iya, ketika salah satu ada yang terluka, tersakiti, ya diam aja, langsung komunikasinya on off. Kita cek lagi ya, dia yang akan bertemu denganmu dalam waktu dekat seperti apa orangnya. Mungkin dia merasa ya, dia tuh udah keterlaluan atau kelewatan sama kamu. Apa yang dia lakukan tuh kayak udah melewati batas. Merasa ada perbedaan juga sama kamu, tapi beberapa kayak twin flame atau kayak mirror energi. Atau dia merasa dia melihat kamu tuh kayak dirinya sendiri sebenarnya. Mungkin ya orang ini nih pernah menyakiti kamu ya, tapi kamu mau ketemu dia kalau dia pernah menyakiti kamu. Ada perasaan lelah atau capek, atau mungkin dua-duanya yang sama-sama capek dan lelah. Dia itu bingung, makanya kadang kayak terlihat menutup diri, menutup hati, tapi nggak bisa buat lupain kamu. Sebenarnya hubungan ini tuh berkembang ya, makanya dia tuh kayak nggak bisa lupain kamu gitu aja, masih suka flashback. Akhir-akhir ini orang ini nih cari pencerahan, banyak introspeksi tentang kamu. Mungkin ada sesuatu yang dia pengen tawarkan ke kamu nih. Mungkin ketika bertemu kali ya, dia ngerasa happy, senang, ada happiness ketika dia dekat sama kamu. Tuh ada 2 kartu yang ngerasa dia tuh happy sebenarnya. Orangnya cukup menyenangkan sih. Bisa jadi ada perbedaan usia di sini. Pernah ada komunikasi yang intens juga sama kamu. Orangnya ini agak
keras kepala. Yang tadi aku bilang pride-nya tinggi, egonya tinggi, agak gengsian. Mungkin dia merasa diri dia cantik, diri dia ganteng gitu ya. Dia yang akan bertemu denganmu dalam waktu dekat. Ini orangnya kayaknya sudah cukup mapan. Ya, kayak mungkin dia udah stabil karirnya, kayak dia sudah ya cukup sejahtera lah, abundance dalam hidupnya. Energi femininnya kuat banget di sini. Entar dia care, perhatian, ada jiwa keibuan, sekalipun dia maskulin ya. Kayak ada sesuatu yang mau dia tawarkan nih. Ini di sini energinya ada seseorang yang positif sih. Sebenarnya ya aku ngerasa ada lebih dari satu orang yang ingin bertemu sama kamu. Tapi yang satu ini energinya cukup strong, yang satunya kayak agak biasa aja gitu ya. Mungkin dia ingin memperbaiki hubungan kalian atau ingin menyelesaikan konflik di antara kalian tuh. Resolving konflik. Ada masalah kamu sama dia. Jadi dia kayak pengen baik-baikin, pengen flirting atau merayu kamu gitu ya. Kenapa? Karena ada cinta di sini. Masih ada cinta. Ya, mungkin salah satunya cuek. Jadi salah satunya ingin baik-baikin, memperbaiki. Benar, kayak ada yang mau dia tunjukkan ke kamu, entah dia mengekspresi perasaannya, cintanya, entah nanti kau bakalan tahu kalau ternyata dia ada perasaan sama kamu atau masih ada perasaan. Orangnya nih sikapnya agak dingin, cool. Dia tipenya tuh mengalir ya, santai, let it flow aja sebenarnya orangnya. Nah, kita mau cek ada apa sih, kenapa dia ingin bertemu sama kamu gitu ya, atau alasannya apa dia mau ketemu sama kamu. Tuh, ini ada kelihatan banget gambarnya kayak seseorang yang menghampiri ya, ingin menghampiri atau ingin mendekat atau bertemu sama kamu. Ada sesuatu yang bikin dia galau sebenarnya, makanya dia ingin memastikan atau ingin ada penjelasan kali ya. Mungkin dia seseorang dari masa lalu atau ada sesuatu yang terjadi di antara kalian sebelumnya. Tuh, ada sebuah hubungan yang rusak atau berantakan di sini. Ya, mungkin dia ingin memperbaiki karena masih ada perasaan nih di sini. Ada cups banyak banget soalnya. Dia merasa kayak dijudge, disudutkan atau dipojokkan. Jadi seolah-olah kayak kamu menyalahkan dia atau dia merasa disalahkan di sini, dan dia mungkin nggak suka kalau disalahkan dalam hubungan ini. Seandainya dia melukai kamu, dia kayak ingin menyembuhkan luka itu, atau ingin minta maaf, atau ingin memperbaiki, atau ingin ya kamu memaafkan dia, atau ingin hubungan kalian baik-baik aja. Dia nggak mau sih kayak dia stuck pikirannya di hubungan ini atau ada masalah. Dia nggak mau masalahnya tuh stuck di sini aja. Mungkin pengen cari jalan keluar, pengen masalahnya selesai. Ya, dia masih pengen berusaha kayaknya untuk hubungan ini. Dia pengen kayak kamu tuh hadir atau apa ya istilahnya. Kalau dulu ya, misalnya seandainya dulu hubungan kayak kalian baik-baik aja, dia ngerasa happy ada kamu di sampingnya, dia pengen ada masa-masa itu lagi ya. Masa-masa dimana kamu mewarnai hidupnya lagi gitu. Kenapa dia pengen ketemu kamu? Karena sebenarnya ya ada rasa takut nih orang ini nih, mungkin juga buat ketemu. Ada sesuatu mungkin yang ingin dia sampaikan, atau dia ingin mengeluarkan unek-uneknya, atau dia ingin membicarakan sesuatu ke kamu. Mungkin hubungan ini masih dia pertimbangkan ya, belum mau dia close gitu aja. Mungkin sebelumnya dia meninggalkan, pergi atau menghindar dari kamu karena sebuah kesalahan atau ada sesuatu yang terluka, atau bisa jadi dia menyakiti kamu. Tapi mungkin ada sesuatu yang dia perlu perbaiki di sini, apalagi kalau dia ngerasa ada unfinished business sama kamu. Mungkin ada perasaan yang mengganjal atau ingin memperbaiki komunikasi di antara kalian, atau dia nggak tenang kalau seandainya salah satu tuh cuek atau sikapnya dingin ya. Kalau dilihat pertemuannya seperti apa? Mungkin ya kalian bertemu di suatu tempat yang mungkin siang hari atau sore hari kayak masih terang gitu. Tapi ada juga yang di malam hari sih. Ya. Pertemuannya mungkin kayak
entah nih ada seseorang yang mengekspresikan cinta atau perasaannya di sini aku lihat, atau ada seseorang yang menunjukkan kalau dia tuh ada feeling atau masih ada perasaan di sini. Nanti bakalan terlihat sih. Mungkin ada seseorang nanti yang akan menjelaskan sesuatu. Energinya baik, happy. Tapi apa ya? Entah nih, mungkin kamu atau dia nanti jadi kayak sama-sama bingung. Mungkin dari pembicaraan atau pertemuan itu kayak entah merasa nggak sesuai harapan atau apa, jadi kayak bingung harus mengambil keputusan, harus seperti apa juga ya. Tapi pertemuannya bisa jadi entah kamu berdua aja, mungkin ada seseorang yang lainnya juga, atau di dalam pertemuan itu nanti kalian juga membicarakan hal-hal lain. Istilahnya kayak dia bukan mau tahu kabar kamu aja, tapi mungkin juga dia nanti akan bertanya bagaimana karirnya kamu, bagaimana pekerjaan kamu saat ini, bagaimana keadaan kamu, bagaimana kabar keluarga kamu gitu ya. Mungkin dia juga pengen tahu itu sih. Coba kita lihat lagi. Ada seseorang yang kayak mungkin bingung ya mengatur waktu pertemuannya, karena orang ini tuh kayak sibuk, entah kamu atau dia yang sibuk, jadi kayak susah mengatur waktu untuk bertemu. Mungkin akan ada kayak rejection atau kayak aduh ngatur waktunya susah untuk bertemu nih, salah satunya bisa kamu atau dia. Tapi ini energinya playfulness, kayak pengen ngejak main, kayak mau ngejak have fun, nggak yang ada apa sih, nggak ada yang kayak nanti entah kamu atau dia yang akan marah-marah, nggak sih. Kalau aku lihat dianya lebih kayak pengen ngejak main, have fun ya, atau ya mungkin nanti akan terjadi kayak ya kamu sama dia sama-sama happy aja gitu ketemunya. Atau bisa juga ketemunya pas saat weekdays, pas salah satunya tuh setelah bekerja, mungkin ketemunya nggak harus weekend aja ya. Dan di sini bisa jadi pertemuannya mungkin ya salah satunya ada yang lagi pengen liburan atau bertemu di tempat liburan, atau bertemunya pada saat salah satunya itu menunggu waktu libur, contoh di weekend. Salah satunya kalau LDR ya nanti bakalan kayak bakalan ini harus pergi dulu keluar kota atau keluar negeri atau apa, seandainya itu LDR ya, untuk bertemunya tuh sulit lah mengatur waktunya, atau bertemunya itu harus menunggu waktu-waktu libur gitu ya. Mungkin setelah pertemuan itu bakal ada perkembangan dari hubungan kalian sih, kalau seandainya salah satunya tuh masih sabar untuk menunggu atau masih pengen lah gitu ya menjalani hubungan ini. Dari pertemuan itu mungkin ya ada seseorang yang kayak ingin new beginnings di sini. Mungkin sebelumnya hubungan kalian tuh ada berjeda, hubungannya tuh kayak stuck ya, tapi merasa hubungannya selesai atau putus atau no contact, tapi setelah itu ada seseorang yang kayak pengen new beginnings, pengen awal mula baru lagi mungkin sama kamu. Atau ada seseorang yang menawarkan kayak ngajak balikan kembali, atau pengen deket lagi, masih pengen sama kamu, masih pengen mengontrol hubungannya ya. Oke, coba kita cek ya perasaannya seperti apa ke kamu. Perasaannya sebenarnya ada seseorang tuh yang kayak kayak mati rasa atau membeku gitu, atau kayak bener sih kayak ada seseorang yang mati rasa atau kayak stuck aja. Ibaratnya kalau dia cintanya sama kamu ya udah sama kamu aja, tapi lama-lama nih perasaannya kayak membeku dalam artian tuh kayak ya udah bingung harus gimana nih sama kamu ya, mau action juga dia bingung. Ada seseorang yang nggak baik-baik aja di sini, apalagi kalau lagi menjauh sama kamu. Tapi orang ini kayak masih ingin menjalin silaturahmi atau menjalin hubungan sama kamu, masih pengen terkoneksi, terhubung sama kamu. Dia merasa sih ada sesuatu yang dia lakukan ke kamu dan itu sudah melampaui batas katanya. Saat ini seseorang kayak lagi ingin menenangkan diri atau ingin memperbaiki nih. Kalau dia merasa melukai kamu ya, dia inginlah buat kamu tuh jadi lebih happy, menyembuhkan luka kamu, atau kamu maafin dia juga. Mungkin seseorang ada yang merasa bersalah di sini.
orang ini kayak lagi membuat strategi atau perencanaan ya, apa yang bakal dia lakuin ke kamu nih, kayak dia bimbang aja, bingung. Perasaannya saat ini bingung sih mau action apa sama kamu, tapi masih ada rasa kayak membuka diri ke kamu, belum benar-benar mau close untuk hubungan ini. Ya, mungkin berawal dari komunikasi nih, ada leader sih di sini, kayak ingin memberikan pesan, kayak ingin pengen komunikasi sama kamu. Mungkin nanti pas sebelum ada pertemuan bakalan ada komunikasi atau bakalan ada chat dari seseorang ini, ya. Sampai sekarang sih dia masih ngerasanya cocoknya sama kamu ya, dalam artian walaupun misalnya dia ketemu sama si A, si B, lawan jenis, tapi dia ngerasa tuh mereka nggak kayak kamu, karena dia ngerasa cocoknya sama kamu aja sebenarnya. Ibarat kunci sama gembok, ya udah itu tuh udah sepasang, kayak gak ada yang bisa menggantikan posisi kamu, atau ya orang lain tuh kayak nggak sama seperti kamu gitu loh. Dan ada seseorang yang merasa kehilangan seandainya hubungan kalian memburuk atau lagi menjauh ya. Merasa kehilangan atau hampa, atau ada sesuatu yang hilang dia ngerasanya dari dirinya atau dari hidupnya di sini. Coba kita cek ya, apa yang akan dia lakukan padamu. Yang dia lakukan padamu adalah mungkin ya dia akan menunggu kamu, kalau misalnya kamu emosi marah ya, dia akan menunggu kamu reda emosinya, kayak nunggu kamu gak marah lagi sama dia gitu maksudnya. Yang dia lakukan adalah mungkin menstabilkan emosional dan perasaan dia dulu. Mungkin saat ini dia gak baik-baik aja, yang tadi aku bilang lagi galau. Ya mungkin dia ketika dia moodnya udah membaik, udah enak ya, perasaannya udah stabil, ya mungkin dia bakal kontak atau cari kamu ya, mencoba menyatukan perbedaan-perbedaan di antara kalian. Dia sadar sih kamu sama dia ada perbedaan, nah makanya dia mencoba untuk menyatukan, jangan dicari perbedaannya lagi, tapi kalau bisa ya sama-sama mau berubah lah gitu intinya, demi hubungan kalian ini. Yang dia lakukan ya, dia masih memantau kamu sih dari kejauhan, masih pengen terbuka juga sama kamu di sini. Untuk sementara mungkin dia lebih fokus ke karir, ke finansial, material things, dan dia pengen gak dibahas lagi untuk hal-hal yang udah berlalu, entah kamu yang salah atau dia yang salah, tapi dia pengen lebih fokus ke depannya aja untuk hubungan kalian. Orang ini nih kayak kayak ada yang mau dia rubah untuk dirinya sendiri, atau dia pengen merubah diri lah, anggapnya kayak gitu. Dan dia gak pengen ada kesedihan-kesedihan dan kegalauan lagi di hubungan ini atau di antara kalian. Mungkin ya tunggu dia siap juga ya kayak ketemu sama kamu. Karena energinya di sini ada seseorang yang kayak masih maju mundur, atau kadang dia mau maju, kadang dia masih belum berani untuk membuka diri ke kamu atau untuk komunikasi, menunjukkan diri ke kamu ya. Iya, ini tiba-tiba ada kartunya yang artinya tuh kayak pengen adanya pertemuan. Pengen adanya pertemuan. Pengen ya mungkin entah pengen ada penyatuan, masih pengen bersama, pengen ada kontak fisik sih di antara kalian, apalagi kalau dia tuh love language-nya physical touch. Biasanya maskulin itu yang physical touch ya, pengen adanya pertemuan. Tuh dua kartu ini tuh yang kayak strong banget artinya dan tandanya tuh pengen ada pertemuan, pengen ketemu face to face sama kamu, ngobrol 4 mata ya, menurunkan ego masing-masing, atau dia mau mengalah, atau dia pengen tahu nih dari mulut kamu sendiri, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan untuk hubungan ini, kamu tuh maunya apa gitu. Mungkin ada seseorang yang ngerasa lebih baik bertemu deh daripada diobrolin di chat. Nggak tahu nanti, kalau chat itu kan kita nggak bisa membaca atau melihat wajah seseorang kan. Kalau bertemu kayak kita lebih tahu, oh muka orang ini tuh marah atau enggak, muka orang ini tuh ya udah maafin atau belum. Nah kayak gitu sih.
Mungkin ada sedikit yang ingin dia sampaikan ke kamu. I regret lying to you. Mungkin dia pernah bohong, menutupi sesuatu, atau menyembunyikan sesuatu dari kamu. Dan dia merasa menyesal udah berbohong, udah gak jujur ke kamu. Dan dia berharap dia bisa menarik kata-katanya sebelumnya. Entah dia pernah mengatakan sesuatu, berbicara sesuatu yang bikin kamu sakit hati, atau bikin kamu kecewa. Ya, dia berharap bisa menarik kata-katanya yang dulu yang pernah dia katakan ke kamu. Dia masih mengingat tentang kamu nih. Ya, mungkin ada momen dimana itu tuh spesial menurut dia, dan dia masih ingat every detail of that day. Jadi dia masih ingat segala detail pada hari itu. Entah kalian bertemu, entah kalian traveling, entah itu special day buat dia atau buat kamu. I hope that you can forgive me one day. Tuh kan, ada sesuatu yang orang ini lakukan ke kamu, mungkin dia merasa salah. Ya, dia berharap. Dari tadi kan aku ada ulang-ulang kan, dia tuh kayak pengen minta maaf, mungkin pengen ketemunya. Dan dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti, suatu saat nanti, entah kapan, karena dia merasa kamu masih marah sama dia. Ya, mungkin pertemuan ini ya sambil dia mau minta maaf juga sama kamu ya. Tapi lagi-lagi yang aku bilang, tunggu dia siap dulu mental atau dirinya untuk ketemu sama kamu. Pasti takut lah kalau ada orang tuh ada salah, ya kan. Oke, kayaknya itu aja gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia ada zodiak Capricorn, Virgo, Aquarius, Sagittarius, Cancer, Pisces, Leo, Scorpio. Inisial hurufnya dia ada huruf L, N, V, W, T, H, Y, E, P, A, I, Q, M, O, S, dan F ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching and don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!